Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang proses industri sulfur. Berikut ini adalah nama-nama dari kelompok 3. Yang pertama, Hilmiatun Hasanah dengan NIM akhir 22. Yang kedua, Rikoh Mahendra dengan NIM akhir 31. Yang ketiga, Afrila Tutut dengan NIM akhir 32. Yang keempat, Intan Rahmi dengan NIM akhir 47. Yang kelima, Erni Rahayu dengan NIM akhir 63. Yang keenam, Zahwa Aulia Zahia dengan NIM akhir 76. Yang ketujuh, Aldo Fauzia Rahman Islami dengan NIM akhir 81. Dan yang terakhir, Siti Faras Butsainah dengan NIM akhir 86. Pendahuluan. Sejarah. Sulfur merupakan substansi yang sangat dibutuhkan sejak zaman dahulu hingga zaman modern seperti sekarang. Dulu, sulfur digunakan sebagai bahan bakar dalam upacara keagamaan untuk mengusir roh jahat. Asapnya pun juga digunakan sebagai pemutih baju dan jerami. Pada tahun 1869, sulfur ditemukan di Teluk Meksiko. Namun, sangat sulit untuk ditambang karena terhalang dengan lapisan pasir. Sebelum tahun 1914, Amerika Serikat membuat asam sulfat dari hasil samping peleburan seng dan tembaga. Pada tahun 1914, proses fresh mulai mengalami peningkatan sehingga sulfur menjadi bahan yang sangat dibutuhkan dan mulai memasuki pasaran. Dalam beberapa tahun terakhir, sulfur merupakan bahan baku utama pembuatan asam sulfat. Pada tahun 1980, produksi sulfur mengalami peningkatan yang sangat drastis. Kanada, Prancis, dan Amerika Serikat merupakan negara yang menjadi produser terbesar dalam penyedia sulfur di dunia. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang definisi dari sulfur. Sulfur adalah suatu unsur kimia dengan nomor atom 16 yang berbentuk non-logam, tidak berasa, tidak berbau, dan merupakan senyawa multivalen. Sulfur dalam bentuk aslinya adalah sebuah zat padat kristalin kuning di alam. Sulfur dapat ditemukan sebagai unsur murni atau sebagai mineral-mineral di gunung berapi. Sulfur adalah unsur penting untuk kehidupan dan ditemukan pula dalam asam amino atau sistein dan metionin dan protein atau dalam buku diaprananin 2008. Selain itu, sulfur merupakan unsur yang membentuk hampir 3% massa bumi. Sulfur memiliki banyak sekali kegunaan, terutama dalam kehidupan makhluk hidup, misalnya sebagai bahan untuk pupuk, korek api, insektisida, fungisida, dan lainnya. Sebagian besar sulfur yang diproduksi biasanya akan digunakan dalam pembuatan asam sulfat atau H2SO4. Selain asam sulfat, sulfur membentuk senyawa menarik lainnya. Senyawa-senyawa tersebut antara lain adalah hidrogen sulfida atau H2S dan sulfur dioksida atau SO2. Proses dasar sulfur. Jenis proses Sisilia. Cara ini digunakan untuk mendapatkan sulfur yang ada di permukaan tanah. Batu yang mengandung sulfur dipanaskan hingga sulfur melebur dan terpisah dari batuan. Selanjutnya, sulfur dimurnikan dengan cara sublimasi. Cara Sisilia dibagi menjadi 4 metode, yaitu 1. Metode ekstraksi belerang. Biji belerang diangkut secara manual dari tambang dangkal dan ditempatkan di lubang api. Batu-batu tersebut dipanaskan untuk memisahkan belerang dari elemen lainnya. 2. Kalkalere. Tumpukan biji dibuat dengan luas sekitar 10 kaki persegi di dalam selokan, dan lantainya dipukul keras dan miring ke bawah sehingga belerang cair mengalir ke dasar. 3. Kalkaroni. Sebuah dinding batu melingkar dibangun di atas lereng yang miring. Kemudian belerang dibiarkan meleleh ke bawah dan dilanjutkan dengan proses pendinginan. 4. Dopioni. Ada 2 bejana terakota yang dihubungkan dengan sebuah pipa dan salah satu bejana dipanaskan dan dimasukkan batu belerang ke dalamnya. Belerang menguap dan melewati pipa untuk mendingin dan menuangkannya ke dalam cetakan, kemudian sulfur didistilasi. Kemudian proses fresh.
Proses fresh adalah metode untuk mengekstraksi sulfur dari endapan bawah tanah. Proses fresh adalah satu-satunya metode industri untuk memperoleh belerang dari endapan unsur. Dalam proses fresh, air yang sangat panas dipompa ke dalam kandungan sulfur di bawah tanah. Sulfur lalu mencair dan diekstrak. Proses fresh mampu menghasilkan belerang dengan tingkat kemurnian yang tinggi. Dalam proses fresh, seperti pada gambar yang dapat kita lihat sekarang, 3 tabung konsentris dimasukkan ke dalam deposit sulfur. Air superheated atau air yang sangat panas disuntikan ke dalam deposit melalui tabung terluar. Belerang dengan titik leleh 115 derajat Celcius meleleh dan mengalir ke dalam tabung tengah. Tekanan air saja tidak dapat memaksa belerang ke permukaan karena kepadatan belerang yang lebih besar, sehingga udara panas dimasukkan melalui tabung paling dalam untuk mengeluarkan belerang, membuatnya kurang padat, dan mendorongnya ke permukaan. Belerang yang diperoleh bisa sangat murni, dari 99,7 sampai 99,8%. Proses fresh dapat digunakan untuk endapan sedalam 50 sampai 800 meter. Diperlukan 3 sampai 38 meter kubik air superheated untuk menghasilkan setiap ton sulfur dan biaya energi yang terkait sangat tinggi. Selanjutnya yaitu proses Claus. Proses Claus ini digunakan untuk memurnikan belerang dari gas asam sulfida yang terdapat di deposit minyak dan gas bumi. Proses ini dinamakan atas penemuannya seorang ilmuwan Jerman, yaitu Carl Friedrich Claus, yang menemukan proses ini pada tahun 1883. Proses Claus merupakan proses disulfurisasi yang memulihkan sulfur dari gas hidrogen sulfida yang ditemukan dalam gas alam mentah dan dari gas produk sampingan yang mengandung hidrogen sulfida yang berasal dari penyulingan minyak mentah dan proses industri lainnya. Gas dengan kandungan H2S lebih dari 25% cocok untuk pemulihan sulfur di pabrik Claus langsung, sementara konfigurasi alternatif seperti pengaturan aliran terpisah atau pemanasan awal umpan dan udara dapat digunakan untuk memproses umpan yang lebih ramping. Hidrogen sulfida yang dihasilkan misalnya dalam hidrodisulfurisasi naftas kilang dan minyak petroleum lainnya diubah menjadi belerang di pabrik Claus. Reaksi berlangsung dalam 2 langkah, yaitu 2,2S plus 3O2 menjadi 2SO2 plus 2H2O dan 4H2S plus 2SO2 menjadi 3SO2 plus 4H2O. Teknologi Claus dibagi menjadi 2 langkah proses, yaitu yang pertama proses termal. Pada tahap termal, gas bermuatan hidrogen sulfida bereaksi dalam pembakaran substoikiometri pada suhu di atas 850 derajat Celcius, sehingga unsur sulfur mengendap dalam pendingin gas proses hilir dengan reaksi kimia sebagai berikut. Pada reaksi kimia yang pertama, oksidasi total hidrogen sulfida bebas yang sangat eksotermis yang menghasilkan sulfur dioksida yang bereaksi dalam reaksi selanjutnya. Persamaan 2 dan 3 merupakan persamaan keseluruhan dari reaksi Claus. Biasanya, 60 hingga 70% dari jumlah total unsur belerang yang dihasilkan dalam proses diperoleh pada langkah proses termal. Selanjutnya, yang kedua adalah proses katalitik. Reaksi Claus berlanjut dalam langkah katalitik dengan aluminium 3 atau titanium 4 oksida yang diaktifkan dan berfungsi untuk meningkatkan hasil sulfur. Lebih banyak hidrogen sulfida yang bereaksi dengan SO2 yang terbentuk selama pembakaran, maka gas belerang atau unsur belerang akan semakin banyak dihasilkan. Proses katalitik pada reaksi Claus terdiri dari 3 sublangkah, yaitu pemanasan, reaksi katalitik, dan pendinginan ditambah dengan kondensasi. Ketiga langkah ini biasanya diulangi maksimal 3 kali. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai diagram skematik pada proses Claus ini. Seperti yang ditunjukkan pada diagram skematik dalam PowerPoint ini, dapat kita analisis bahwa gas umpan ke unit proses Claus ini dibakar dalam tangku reaksi, atau biasa disebut dengan reaction furnace, di mana menggunakan udara yang cukup untuk membakar hanya sepertiga dari hidrogen sulfida atau H2S yang terkandung dalam gas umpan. Nah, hal ini itu dilakukan dengan mengaplikasikan pengontrol rasio aliran untuk menghasilkan rasio udara pembakaran yang diperlukan oleh gas umpan.
Nah, selanjutnya, untuk tekanan dan temperatur tungku reaksi ini harus dipertahankan pada sekitar 1,5 bar Gauge atau disebut dengan bar, dan sekitar 1000 derajat Celcius, sekitar seperti itu. Nah, pada kondisi tersebut, reaksi Claus terjadi secara termal dalam tungku reaksi, di mana hal itu dia dalam dimaksudkan dalam artian seperti ini itu tanpa memerlukan keberadaan katalis. Nah, seperti itu. Lalu sekitar 7% hidrogen sulfida ini atau H2S ini dalam gas umpan secara termal akan diubah secara elemental sulfur di dalam tungku reaksi. Untuk proses selanjutnya yaitu untuk gas panas produk dari reaksi ini, gas yang mengandung sulfur ini digunakan untuk menghasilkan uap dan boiler atau biasa disebut waste heat boiler yang menghasilkan proses peringan gas. Nah, lalu gas tersebut kemudian didinginkan lebih lanjut dan terkondensasi dalam heat exchanger dengan menghasilkan uap tambahan. Nah, sulfur cair ini terkondensasi dibebaskan dari gas yang tidak bereaksi dan tersisa di bagian keluaran kondensor dan dikirim ke penyimpanan produk. Dan langkah selanjutnya yaitu gas yang tidak dipisahkan kemudian ini dipanaskan kembali dan memasuki reaktor katalitik pertama, dan temperatur dipertahankan pada suhu rata-rata sekitar 305 derajat Celcius, di mana sekitar 20% dari hidrogen sulfida ini dalam gas umpan diubah menjadi elemental sulfur. Produk gas keluaran reaktor pertama ini didinginkan dalam kondensor lain dan memproduksi uap atau steam. Seperti halnya tahap sebelumnya juga, sulfur terkondensasi dibebaskan dari gas yang tidak bereaksi dengan dan tersisa di bagian keluaran kondensor dan dikirim ke penyimpanan produk. Lalu gas keluaran kondensor kedua dikirim ke alat pemanas atau reheater, dan proses berlangsung seperti tahap sebelumnya dengan urutan sama, yaitu ada gas dipanaskan ulang, lalu ada reaksi katalitik, ada kondensasi, dan ada pemisahan sulfur. Perlu dicatat juga di dalam proses ini, reaktor kedua dan ketiga itu dia memiliki suhu operasi yang lebih rendah. Nah, lalu sekitar 5% dan 3% dari hidrogen sulfida ini dalam gas umpan secara termal diubah menjadi elemental sulfur dalam reaktor kedua dan ketiga. Untuk pabrik sulfur yang dirancang dengan baik dan dioperasikan proses Claus dengan 3 reaktor katalitik ini, konvensi keseluruhan minimal itu bisa mencapai 98%. Bahkan desain modern terbaru juga itu bisa mencapai hingga konversi 99,8% hidrogen sulfida menjadi produk sulfur menjadi sekitar 99% yang dibuat sebagai black yellow sulfur. Gas yang terus dibebaskan dari kondensor akhir disebut sebagai shale gas dan lebih baik untuk dibakar dalam insinerator ataupun tar gas treatment unit atau bisa disebut dengan 3TU. Masalah lingkungan dan keselamatan. 1. Dampak pada manusia. Pengaruh utama yang disebabkan oleh polutan sulfur terhadap manusia yaitu iritasi pada sistem pernafasan. Karena gas sulfur sendiri mudah menjadi asam, sehingga dapat menyerang selaput lendir pada hidung, tenggorokan, dan saluran pernafasan lain sampai ke paru-paru. 2. Dampak terhadap lingkungan. Dari proses-proses yang dilakukan oleh sulfur juga melepaskan gas-gas seperti nitrogen oksida, sulfur dioksida, karbon dioksida yang juga menyebabkan pencemaran udara seperti smog, pemanasan global, dan juga emisi gas sulfur yang dilepas ke udara dapat bereaksi dengan uap air di awan dan membentuk asam sulfat yang merupakan asam kuat sehingga menghasilkan hujan asam. Bahaya sulfur bagi kesehatan. 1. Apabila terjadi kontak mata bisa menyebabkan iritasi mekanis. 2. Kontak kulit dapat menyebabkan iritasi mekanis, mengotori kulit, dan kulit mengalami pengeringan. 3. Penghirupan. Debu yang dihasilkan oleh sulfur dapat mengiritasi saluran pernafasan. 4. Proses pencernaan. 5. Karsinogenisitas. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kegunaan sulfur, di mana sulfur ini dia mempunyai kegunaan yang sangat luas sekali bagi kehidupan sehari-hari bagi kita. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa contoh kegunaan sulfur ini. Sulfur merupakan komponen dari material struktur ikat infrastruktur.
di mana sulfur ini juga merupakan bisa sebagai unsur hara tanah, khususnya bagi tanah yang kekurangan unsur belerang. Sulfur juga bisa digunakan sebagai pembuatan baterai, deterjen, senjata api, korek api, maupun juga bisa digunakan sebagai pembuatan kembang api. Sulfur juga bisa digunakan sebagai fungisida dan bubuk mesin hitam dalam proses vulkanisasi kar hitam. Selain itu juga ada beberapa contoh lain dari kegunaan sulfur ini, yaitu bisa jadi digunakan untuk memproduksi asam sulfat yang merupakan notabene ini bahan kimia yang paling banyak dibuat dalam industri. Nah, bisa juga sebagai pelarut dan berbagai produk lain di industri kimia dan farmasi. Sekian presentasi dari kelompok 3, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.